Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Monoarpa dari kelas 2A dengan NIM 1314220009 dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Pekerjaan. Langsung saja kita masuk pada pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, yaitu analisis dan pekerjaan. Analisis berarti sifat uraian, penguraian, atau kupasan. Sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan atau diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya. Tugas, kewajiban, hasil bekerja, atau perbuatan. Sarohadiwiryo dan B. Siswanto mengartikan analisis adalah merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur serta kemungkinan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Langkah-langkah job analysis. Langkah-langkah job analysis menurut Rifai dan Sagala dalam Sinambela 2016 halaman 41. Terdapat 6 langkah melakukan analisis pekerjaan dalam suatu organisasi, yaitu menyediakan suatu pandangan mengenai suatu pekerjaan berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, mendorong penentuan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancang pekerjaan akan digunakan. Yang ketiga, pemilihan pekerjaan untuk dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang digunakan. Dan yang kelima, mengembangkan deskripsi tugas. Yang keenam, mempersiapkan spesifikasi jabatan. Adapun metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama ada wawancara. Jenis wawancara apapun yang digunakan, penanya harus yakin bahwa orang yang diwawancarai memahami sepenuhnya alasan wawancara. Karena ada kecenderungan bahwa wawancara adalah bentuk dari penilaian benar atau salah menjadi evaluasi efisiensi. Yang kedua, kuesioner harus menentukan bagaimana struktur kuesioner dan pertanyaan yang digunakan. Setiap karyawan harus mengisi satu dan kemungkinan ratusan kewajiban atau tugas khusus. Dan yang ketiga, observasi. Metode ini berguna untuk pekerjaan yang terdiri dari aktivitas fisik yang dapat diamati, namun tidak sesuai untuk pekerjaan yang membutuhkan banyak aktivitas mental atau pengacara, insinyur, perancangan. Dan bila karyawan hanya sekali terlibat dalam aktivitas penting atau seorang juru rawat yang menangani gawat darurat. Metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Catatan laporan partisipan. Pendekatan lain adalah dengan menanyakan kepada pekerja untuk menyimpan sebuah catatan laporan tentang aktivitas yang mereka lakukan, beserta waktunya. Ini dapat menghasilkan gambaran yang lengkap tentang pekerjaan, khususnya saat ditambahkan wawancara. Dan dengan pekerja dan penyedianya. Meskipun karyawan mungkin membesarkan atau mengurangi aktivitas lainnya, namun sifat yang rinci dan kronologis dari laporan cenderung untuk mengurangi masalah ini. Unsur-unsur dalam menuliskan job description. Unsur dalam menuliskan job description yaitu ada lakukan analisis pekerjaan, yang kedua ketahui apa yang harus disertakan dalam job description. Tulis job title dengan spesifik dan benar.
Buat ringkasan pekerjaan yang kuat dan menarik perhatian. Dan yang kelima, uraikan tanggung jawab inti dari posisi tersebut. Yang keenam, sertakan daftar kualifikasi dan keterampilan. Yang ketujuh, sertakan lokasi pekerjaan. Dan yang kedelapan, tunjukkan kepribadian dan budaya perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Data dan informasi yang digunakan dalam penulisan makalah ini berasal dari penelusuran pustaka, sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui jurnal dan e-book. Jenis data yang diperoleh bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun beberapa data dan informasi diperoleh pada tahap metode penulisan bersifat studi dan pengumpulan data. Informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir ada data yang terkumpul, diseleksi, dan diurutkan sesuai dengan judul makalah. Kemudian dilakukan penyusunan makalah berdasarkan data yang telah dipersiapkan. Hasil pembahasan, analisis pekerjaan dalam siklus manajemen SDM memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan analisis pekerjaan ini sangat menentukan bagaimana output kinerja para karyawan di suatu perusahaan atau sekolah, yang sangat menentukan kualitas atau mutu produk yang dihasilkan. Tujuan analisis pekerjaan adalah job description, job classification, job evaluation, dan job design recruitment. Personal recruitment atau specification, performance appraisal, work training, worker mobility, efficiency, safety, human resource, planning, and legal. Penggunaan analisis pekerjaan yaitu untuk perekrutan dan seleksi, recruitment and selection, kompensasi, evaluasi jabatan, penilaian prestasi kerja, latihan, promosi dan pemindahan, organisasi, pemberkayaan pekerjaan, penyederhanaan pekerja, penempatan, peramalan dan perekrutan, serta orientasi dan induksi. Sekian presentasi dari makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.